Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat geng Jovik, ketemu lagi dengan saya Fikri dan tentu dengan kolaborator saya Mas Joko Geng Kobra. Tapi kembali lagi beliau ini orangnya sedang kemarin cedera hamstring, sekarang kira-kira cedera apa ya Pri? Enaknya dibikin cedera apa nih orang kok nggak bisa datang lagi ke sini nih. Banyak cedera kelihatannya. Sudah lagi ngedit. Nah, kita hari ini akan ngobrol dengan salah seorang tamu kita. Kamu agak geser dikit Wan, kurang full nanti cahayanya, biar kelihatan dikit. Nah, gitu. Apalagi kamu kan lebih ganteng dari yang lain. Ini kita kedatangan, ini teman-teman namanya Mas Wawan Arif Rahmat. Bener ya, Pri? Insya Allah benar. Sehari-hari sebetulnya orang ini punya aktivitas di dunia penerbitan sebagai owner dari penerbit Forum, lalu owner juga di penerbit relasi inti media. Banyak banget sih. Bukunya yang paling bagus, yang bestseller itu tentang serial tentang Rumi. Sehingga karena itu teman kita ini Mas Wawan ini membuat forumian untuk melakukan promo atau mungkin apa sih semacam komunitas ya pembaca yang memang mencintai pemikiran-pemikiran Jalaluddin Rumi. Tapi hari ini kita nggak ngomong dunia penerbitan, dunia perbukuan, karena itu nanti spesifikasi khusus saya aja yang akan ngomong itu di channel ini soal buku. Jadi kita ngomong yang lain. Ini kita akan lebih banyak ngomong begini. Jadi kalau sahabat-sahabat yang tahu ini di sekitar 2-4 tahun yang lalu itu ada namanya akun Ngopi Jogja di Instagram, di Twitter itu. Di mana orang-orang yang biasa nongkrong di kafe-kafe untuk ngopi di Jogja itu pasti banyak terbantu oleh akun ini, terutama untuk misalnya mengetahui tempat-tempat ngopi di mana di Jogja yang paling khas dan unik, mungkin juga bersahabat secara kantong atau juga bersahabat secara cita rasa kopinya itu. Bisa bertanya di Ngopi Jogja. Bahkan pemilik akun ini, ya kebetulan Mas Wawan ini pemilik akunnya itu kalau nongkrong di setiap warung kopi di kafe di Jogja itu nggak pernah bayar, bukan nggak pernah bayar, sebenarnya karena dibayarin sama pemilik warungnya itu, karena sudah masuk dalam jaringan Ngopi Jogja. Namun saya ini hebat ya, artinya ada akun yang khusus ngomong soal Ngopi Jogja. Saya nggak tahu seberapa kabar, seberapa jauh perkembangan Ngopi Jogja ini, tapi saya kira ini menarik nanti ngomong soal Ngopi Jogjanya ini kepada Mas Wawan ini yang waktu itu membuat akun Ngopi Jogja itu menjadi menarik ya. Hanya satu-satunya kekurangan teman kita ini, saya kira dia nggak punya Vespa. Nah, padahal di kita ini semuanya penggemar Vespa, Mas Apri ini ya. Vespanya sampai hari ini sudah 7. Kalau saya baru ya nggak seberapa, kalau saya sih ada sih Sprint Veloz. Tapi tidak saya jual. Jadi gini, Mas Wawan ini gimana ya? Itu kok dulu bisa ada akun Ngopi Jogja itu gimana? Jadi itu akun boleh beli atau memang bikin ya? Ceritain dong nih. Iya. Ini mesti. Ini nyapanya gimana ini? Sahabat-sahabat, geng, sedulur. Wah, ini kehormatan ini diundang ke sini.
Enggak ada yang ngundang loh ya. Oh nggak ada ya? Bayar, saya bayar. Biar diwawancarai saya bayar. Memang bayar toh? Bayar ya. Dari kemarin kan saya tanya ini biar diwawancarai bayar berapa gitu. Ini apa ya? Kalau ngopi Jogja sayangnya sih memang sebenarnya sayangnya belum menjadi apa-apa sih. Hanya mungkin dulu euforia saja ketika pertama ketika mungkin kita mulai masuk akrab dengan media sosial gitu ya. Kemudian yang kedua ya ketika kita mungkin mulai mengenal atau punya habit menjadikan warung kopi sebagai public space barangkali ya. Jadi saya ingat itu sebenarnya sejak 2012. Wah, cukup lama ya. Cukup 8 lama. tahunan. Ya waktu itu mungkin coffee shop atau warung kopi masih hitungannya mungkin istilahnya masih bisa dihitung dengan jari gitulah. Walaupun Belum banyak ya. geliatnya memang sudah sangat terlihat ya. Artinya mulai muncul 1-2 yang baru. Kemudian dibarengi dengan mungkin komunitas para pecinta kopi ya, yang campaign terhadap bagaimana kopi yang seharusnya gitu kan. Kalau dulu itu kan kita ya paling taunya kan kopi saset gitu ya. Nah ngopi Jogja waktu itu ya sebenarnya karena kebiasaan saya. Sebenarnya sih lebih banyak karena ditraktir teman gitu ya. Diajak nongkrong di sini. Terus ditraktir lagi temen yang lain nongkrong di sana. Ditraktir lagi nongkrong di sana. Oh, jadi jarang traktir berarti. Jarang traktir memang jarang traktir. Tapi kalau tidak bayar ya salah juga. Artinya tetap bayar. Mungkin dari kebiasaan itu kemudian memanfaatkan media sosial, ya iseng aja sebenarnya sih membuat akun, mungkin dulu saya nyebutnya akun informasi gitu ya, tentang warung kopi. Nah ternyata animo pengguna medsos itu ternyata memang tiba-tiba bagus lah dalam ukuran saya. Artinya followernya didiamkan saja naik, kemudian interaksinya ternyata memang banyak yang membutuhkan dari misalnya bertanya warung kopi di daerah, contoh saja ya, warung kopi di daerah Salaan. oh bukan Sagan. misalnya itu apa saja, sampai jam berapa. Kemudian, itu kebanyakan mahasiswa atau biasanya lo yang nanya di akun itu? Anak muda lah ya. Ya sebenarnya random sih, tetapi memang kebanyakan memang orang usia mahasiswa dan mungkin eksekutif muda gitu ya. Itu kayak Google-nya warung Ya, kopi. ya jadi mungkin 108. karena tertuntut itu ya. Jadi saya sendiri tiba-tiba tertantang untuk mengeksplor, dalam artian tidak lagi bergantung pada siapa yang traktir saya, tetapi saya langsung menjelajah, Mentraktir diri sendiri. iya menjelajah. Jadi ternyata di sini ada warung kopi, di bilangan Sorowajan ada warung kopi, di bilangan ya hampir semua, beberapa pelosok akhirnya saya masuki. Sampai waktu itu saja mungkin kalau dulu mungkin hitungannya baru puluhan tuh barangkali mungkin kisaran 30-40 gitu ya.
sudah dijelajah tuh ya, Sudah dijelajah. semuanya. Ada nggak yang paling berkesan dari sekian penjelajahan warung kopi? Misalkan bareng cewek atau Waduh, kalau itu susah nyeritain. di sensor nggak ini kira-kira? Oh enggak. Ya lucu juga sih sebenarnya kalau ngopi sendiri itu lucu. Artinya ketika saya mengeksplor itu juga sebenarnya bukan terus dalam artian jur sendiri ngopi gitu enggak, tapi pasti ada teman. Tetapi lebih karena inisiatif akhirnya ini karena saya ingin memberikan informasi. Kalau awalnya kan kebetulan saja, misalnya ada meeting di sini atau ditraktir teman tadi, kok ini bagus, saya tweet gitu ya. Kemudian periode setelah itu lebih karena memang saya tertuntut memberi informasi, melihat animo interaksi dengan para follower gitu ya. Dulu sih gayanya begini kalau habis nge-tweet itu, karena kan ya biasanya dengan teman itu. Setelah mungkin mengetweet si warung kopi itu, artinya mungkin saya informasikan ini ruangannya seperti ini, kemudian jam operasionalnya seperti ini. Nah, interupsi sebentar nih Kang Lasin bawa kopi. Sini Kang, nggak apa-apa di sini Kang. 1 gelas bertiga nggak apa-apa kalau kita. Matur nuwun Kang Lasin. Ini sorry lagi ngomong kopi lo Kang. Ini mumpung ada gelasnya saya praktekkan contohnya. Jadi dulu itu begitu habis saya menginformasikan ini kurang lebih seperti ini suasananya. Ya. Kemudian jam operasionalnya, karena memang banyak sekali dulu yang bertanya yang 24 jam itu di mana. Kemudian biasanya saya iseng, saya foto nih 2 gelas, saya foto jegrek, kemudian saya tweet gelasnya 2, jangan tanya sama siapa. Oke. Itu Khas lah itu ya. buat genit-genitan Ya. saja. Padahal bisa jadi sih gelas satunya itu pinjem meja sebelah. Atau bisa jadi memang kenyataannya Oh iya. 2 gelas. Tapi aktor yang satu mungkin disembunyikan. Iya. Teman ngopinya di Ya, sini. teman. Tapi ini menarik ya. Jadi waktu itu Mas Wawan merasa bahwa wah ini kayaknya penting dikembangkan ngopi Jogja nih. Mungkin akan menjadi referensi orang, atau sebetulnya itu hanya sekedar dolanan ya, iseng aja gitu. Setelah itu ya udahlah, nggak diseriusin. Pertama iseng sebenarnya. Kemudian ada tahap-tahap serius. Karena ketika followernya sudah ribuan itu ya. Bentar. Oh, ya. Ini biasa karena harus dipencet lagi kan, dia per 5 menit mati biasa. Oh enggak, oke. Tenang, nanti bisa diedit coba. Kalau kita tuh biasa kayak gitu. Lanjut Mas Wawan. Ya. Karena follower sudah semakin banyak gitu kan, artinya hitungan ribuan tuh artinya sudah tembus 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Bahkan waktu itu saya menginisiasi sebuah event namanya Pesta Ngopi Jogja. Idenya waktu itu sebenarnya sederhana sih. Kalau saya mengajak beberapa praktisi warung kopi, coffee shop itu ya, itu untuk mari bikin satu acara bersama-sama, gitu kan. Ya. Artinya ini agar mengenalkan beberapa hal. Pertama soal ini alternatif wisata. Saya memahaminya ngopi itu juga alternatif wisata. Ketika orang berkunjung ke Jogja, saya pikir kan
ada ke destinasi wisata yang alam gitu ya. Kemudian ada yang kulineran, tetapi tentu bagi para penggiat dunia kopi, alternatif yang bisa ditawarkan ya adalah ngopi di Jogja gitu. Artinya mungkin menikmati Jogja di warung kopi gitu. Karena saya pikir pasti tetap akan banyak hal yang bisa disaksikan gitu. Ya. Karena ngopi sendiri, kenapa waktu itu saya memilih istilah ngopi? Saya melihat ada pergeseran makna yang lebih luas gitu ya. Dari ketika awalnya mungkin kalau disebut kata ngopi kan mungkin aktivitas minum kopi gitu ya. Saya pikir akhirnya terjadi sebuah pergeseran makna yang lebih luas, yang ngopi itu hangout gitu. Oke. Artinya berkumpul bersama, ngobrol, diskusi, meeting, segala macam. Ya. Bahkan kadang tanpa ada yang akhirnya memesan kopi gitu ya. Karena memang menu-menu di coffee shop pun saya pikir ada banyak yang non coffee. Oke. Menarik nih. Ada nggak respon misalnya kafe-kafe itu gimana dengan keberadaan dan ngopi Jogja itu? Waktu ide itu kan eventnya akhirnya saya namai Pekan Ngopi Jogja. Sebenarnya saya ingin ini jadi event tetap ya, tetapi memang satu edisi saja yang dulu sempat berhasil, dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak disupport oleh warung kopi. Karena begitu ide itu saya lempar, jadi saya berinisiatif ngumpulin beberapa Para owner atau ya kafe ini. Ya, artinya pihak para pelaku bisnis warung kopi dan coffee shop gitu ya. Mungkin buat membedakan, kalau saya sebut coffee shop itu biasanya konsepnya adalah yang modern gitu ya, dia pakai mesin kopi. Kalau kita sebut warung kopi ya ini yang biasanya agak kampungan, tradisional ya sebenarnya. tradisional. Bukan kampungan. Jadi ya. Kopinya mungkin ya tekniknya tubruk saja gitu ya. Ala kadarnya. Ya, proletar gitu. Waktu itu saya berinisiatif ngumpulin dan responnya luar biasa. Artinya semuanya support gabung gitu kan. Kemudian waktu itu kan memang tidak tersentral di satu tempat, tetapi ide saya ini sebenarnya adakan satu daya tarik dalam satu pekan ini di coffee shop atau warung kopimu. Entah itu promo, entah itu event, entah itu apa. Nah, itu menjadi agenda resmi dari Pekan Ngopi Jogja. Berarti nanti ada sekitar 7 agenda andalan gitu ya. Dan itu berjalan. Itu berjalan. Oke. Mungkin satu-satunya dokumentasi yang bisa dilacak itu ada di cikopi.com punyanya Tony Wahid. Itu kalau Anda searching ada itu Pekan Ngopi Jogja. Dan cikopi.com, Tony Wahid sendiri. Ini kan artinya profil yang sangat diakui di dunia kopi. Ya, oke. Enggak, saya gini, ketika itu berjalan rutin Pekan Ngopi Jogja, harusnya kan sampai sekarang misalnya juga ada keberlanjutannya ya. Bagaimana kemudian Ngopi Jogja itu sampai hari ini seperti apa, sudah tahapan-tahapan perkembangannya atau event-event yang diselenggarakan oleh Ngopi Jogja itu sampai sekarang masih berlanjut nggak? Ya. Ini yang harus saya sampaikan, sayangnya memang tidak itu ya. Kenapa itu? Pertama, mungkin memang faktor saya tidak berhasil dalam tanda kutip memprofesionalkan akun ini. Karena ini sangat bergantung pada saya sendiri gitu kan.
Saking selone mungkin ya. Iya waktu itu barangkali karena slow. Sekarang sibuk banget berarti. Punya kesibukan yang berbeda. Iya, bukan melulu soal sibuk atau enggak sibuk. bukan soal Artinya kan kesibukan. ini soal bahwa Ya. bahwa ya etape apa maksudnya kan ya namanya. Tapi sayang loh. Iya memang namanya hidup kan bergerak itu kan, lalu ketika itu mungkin saya harus memprioritaskan sesuatu Ya, sehingga sesuatu akun ini sayangnya tidak terkelola. Saya sempat membuat satu kelompok gitu kan, namanya juga medsos. Saya waktu itu sebenarnya membidik anak-anak muda yang mungkin lebih lincah memainkan, tetapi ternyata mungkin ini juga kurang berhasil, sehingga ide event Pekan Ngopi Jogja pun akhirnya hanya satu edisi. Hanya berlangsung Saya satu edisi. tertarik tadi itu loh soal Mas Wawan mau mengkader anak-anak muda untuk mengelola akun ini. Oke, itu sempat berjalan ya. Sempat berjalan, sempat kemudian? berjalan. Tetapi memang progresnya tidak signifikan. Dan ya nasibnya memang akhirnya akunnya sendiri tidak terlalu aktif. Tidak terlalu aktif sampai sekarang. Belum mati, tetapi memang sayangnya tidak terlalu aktif. Dan saat itu hanya dipegang sendiri. Dipegang sendiri. Miminnya memang sendiri. Memang sendiri. Sampai mungkin followernya 5.000-an itu sendiri. Followernya dicari sendiri. Maksudnya atau gimana? Saya itu bahkan tidak menyiasati apa-apa. Oke. Saya hanya aktif Dan nge-tweet akun saja. itu masih ada? Masih ada, masih aktif. Artinya kalau diaktifkan masih bisa. Masih bisa. Kenapa nggak dilanjutkan? Nah itu persoalannya karena ini bergantung saya sendiri. Sementara saya mungkin sedang ada prioritas-prioritas lain. Ini jadi tidak terpikirkan. Oke. Karena saya mungkin gagal membuat satu kelompok Nggak, yang belum, saya barangkali kira bisa itu. Artinya sejauh ini kronologisnya begitu. Oke. Tetapi bahwa saya ingin sekali ini menjadi sesuatu lagi ya sangat ingin. Oke, ini menjadi catatan. Ya, karena begini, kalau boleh saya klaim, 2012 loh, bayangin. Ya. Geliat Belum seramai sekarang kopi, lah. warung kopi, coffee shop, ngopi itu belum sedahsyat sekarang. Oke. Itu Kopi Jogja sudah bergerak. Anda mungkin bisa tahu, artinya saya pikir banyak testimoni yang kala itu mungkin bisa ditelusuri, termasuk saya pikir Pepeng Klinik Kopi gitu ya. Ya. Saya sering sekali gara-gara akun itu ya. Karena memang sudah ada gerakan-gerakan campaign dari para pelaku dunia kopi ya. Waktu itu sering sekali diundang memang untuk sekadar menjadi juri latte art competition gitu. Dan ini biasanya dengan Pepeng itu. Luar biasa itu. Luar Luar biasa. biasa. Kemudian ada kadang talk show gitu ya. Ya saya ditanya, saya dijadikan narasumber ya seperti sekarang ini. Sempat ada pada level begitu gitu ya. Bahkan sebenarnya ada satu saya pikir Pekan Ngopi Jogja itu salah satu momen penting gitu ya. Yang sebenarnya kalau ide ini diangkat lagi, saya pikir tetap akan menarik. Nah ini Ada satu sebenarnya. Ya, ini sayangnya memang akhirnya tidak terjadi karena ada beberapa hal memang di luar kendali gitu ya. Saya pernah tiba-tiba dikontak panitia yang akan menghelat Miss Coffee Internasional. Ini dahsyat ini. Jadi kita kan sering baca kan ada kontestan kecantikan ya, ada Miss Indonesia, Miss Universe, Miss apalah, Miss pariwisata segala macam. Nah, yayasan yang mempunyai program-program ini ternyata punya satu agenda yang sebenarnya sudah berjalan. Ya. Memang tetapi waktu itu mungkin belum populer itu. Ternyata mereka punya agenda pemilihan Miss Coffee baik nasional maupun internasional. Waktu itu yayasan ini mendeklarasikan menjadi tuan rumah Miss Coffee Internasional. Kemudian mencari alternatifnya adalah di Jogja. Saya sempat diundang meeting berkali-kali, bahkan sampai dengan press conference. Oke.
Tetapi ketika memang setelah press conference ini memang ada beberapa progres yang mandek. Yang saya dengar memang waktu itu karena sponsorship yang memang di collecting sepertinya tidak memenuhi ekspektasi sehingga acara ini gagal digelar di Jogja. Jadi batal itu eventnya. Batal. Enggak, saya ingin melanjutkan. Jadi gini, geng. Saya ingin sedikit memberikan apa semacam penjelasan lah buat teman-teman geng yang mungkin nanti akan apa melihat channel ini ya. Iya. Ini yang menarik sebetulnya gini, ada hal yang menginspirasi kita sebetulnya, terutama teman-teman geng ya, sahabat-sahabat geng yang muda-muda lah, yang mungkin punya waktu yang lebih luas. Bagaimana sebetulnya gerakan Ngopi Jogja ini menginspirasi kita untuk selalu memanfaatkan ruang dan waktu pada hal-hal yang kreatif. Jadi apa yang dilakukan Mas Wawan misalnya itu menginspirasi banyak owner cafe itu kemudian merasa bahwa kita butuh nih satu simpul yang mampu mendinamisir. Kira-kira kan gitu ya Mas Wawan. Iya. Mendinamisir keberadaan kafe-kafe di Jogja agar misalnya mereka terlihat dan menjadi semarak gitu dunia. Betul. Ngopi di Jogja ini. Karena itu juga pasti akan sangat membantu kepentingan dunia pariwisata di Jogja. Iya. Nah, ada nggak pikiran dari Mas Wawan untuk wah ini dihidupin lagi, mungkin tidak dalam waktu dekat, misalnya pasca corona ini lah, karena masih corona gitu, lalu dengan wajah yang baru dan mungkin dengan bisa aja kolaborasi juga loh dengan channel ini, ya sangat mungkin juga. Ya, sebenarnya saya itu agak sedih sebenarnya ketika mendapati momentum saat ini betapa dinamika dunia kopi dan ngopi di Jogja sudah seperti ini, justru Ngopi Jogjanya ini sedang tidak aktif. Sebenarnya saya sedih gitu ya. Tetapi ya saya pikir mungkin nanti kalau memang ada momentum yang tepat, ide-ide lama yang dulu memang dalam tanda kutip masih pada level iseng, kemudian ketika misalnya saya bertemu pihak-pihak yang memang lebih kompeten, lebih bisa mensupport, kenapa tidak, itu justru saya pikir luar biasa. Karena pada perkembangannya mau nggak mau saya akhirnya menjadi terbuka dan memahami detail-detail dunia kopi. Ya. Artinya tidak bisa diingkari, saya dulu pun penikmat kopi yang tidak jelas gitu ya. Ya. Kemudian saya merasa teredukasi juga dengan ketika ngumpul dengan banyak barista gitu. Oke. Kemudian dijelaskan bahwa kopi itu begini, ada bahkan kopi ini menurut saya cukup rumit ya, dalam tanda kutip cukup rumit ya. Dari ketika menanam saja teorinya itu udah luar biasa. Waktu siramnya saja ada teorinya. Itu untuk menghasilkan biji kopi yang memang berkualitas. Sampai akhirnya kan apalagi pengolahannya itu kan, penyajiannya itu kan ya begitu kompleks gitu ya. Ya. Tapi mungkin memang daya tariknya di situ gitu kan. Nah, ini saya ingin melanjutkan gini, tadi ada keinginan untuk menghidupkan lagi nih Ngopi Jogja, meramaikan lagi akun ini, lalu biar dia lebih bermanfaat banyak bagi banyak orang ya. Ini ada teman kita loh di samping kanan saya ini, Mas Apri, yang juga seorang pengopi juga, dan mungkin di awal-awal Ngopi Jogja pernah ikut
memantau pergerakan ngopi Jogja kayak seperti apa. Ini jangan-jangan mau berinvestasi nih Mas April ini yang atau jadi ada nggak mungkin Mas April punya respon, punya opini ya terkait ngopi Jogja loh ini. Ya kalau terkait ngopi Jogja mungkin saat itu ya aku melihat Mas Wawan tuh sangat slow untuk untuk menjadi admin sebuah akun Twitter ya waktu itu ya. Twitter Karena memang yang lagi gayeng-gayengnya itu Twitter. Itu sangat slow sekali dan sebenarnya untuk bertemu sama beliau itu saat itu ya apa ya? Kalau kita pengen ngopi ya tinggal kontak beliau aja. Pasti sehari-harinya tuh ada di warung kopi. Jadi sangat wajar kalau penikmat kopi anyaran atau mungkin kayak saya yang sangat buta dengan cafe shop atau kedai kopi itu menanyakan di daerah Oh sini. memang jarang ke kafe ya? Jarang saya. Jarang sekali ke kafe. Saya tuh biasanya ke angkringan. Oke. Itu aja dibayarin. Ya itu ya menyedihkan juga, tapi kita tidak bicara kesedihan di sini ya. Biasa. Kita bicara soal bagaimana ngopi Jogja ini Pengen juga. ngomongin aja nek saya. Oke. Tapi ada ini tuh, maksudnya gini, ada sesuatu yang ditangkap nggak sebenarnya dari ngopi Jogja ini? Oleh Mas Apri mungkin melihatnya seperti apa? Kalau untuk ngopi Jogja, itu intensitas kita memang saat itu kan masih tinggi untuk sering ketemu ya, kaitannya dengan dunia buku. Ya. Iya toh. Ya. Jadi bahkan untuk publikasi salah satu event pameran buku saat itu juga, kalau nggak salah ingat, itu juga akun tersebut dipakai juga untuk ikut mempublish promo-promo event-event kita di dunia buku. Karena kebetulan teman-teman anak-anak muda yang terlibat, orang-orang buku yang kebetulan dekat juga masih dalam satu lingkaran. Nah, beliau-beliaunya ini berdua kan pejabat-pejabat terasnya IKAPI. Sampai sekarang malah kayak Mas Wawan malah sampai sekarang. Oh masih pengurus IKAPI ya Mas Wawan? Nggak tahu juga. Ya tapi saya kira kita kembali ke ngopi Jogja ini ya. Saya setuju loh kalau seandainya itu dihidupkan lagi dan kita semarakan. Saya kira karena gini, saya belum melihat ada referensi lain selain ngopi Jogja loh untuk melakukan misalnya kalau ada orang baru datang ke Jogja, kebetulan pengen ngopi gitu, di mana ya tempat ngopi itu? Belum, kecuali mungkin dia akan bertanya dengan temannya. Nah, seandainya mereka ngerti ada akun ini kan pasti akan jauh lebih ini ya, lebih menarik. Ya untuk referensi itu sangat karena sudah referensial loh ya ngopi Jogja. Sangat membantu untuk orang yang datang ke Jogja atau mungkin penikmat kopi pemula yang memang betul-betul belum paham di mana saja lokasinya, buka sampai jam berapa, menunya apa saja, harga berapa, itu kan beliau bisa sangat detail. Ini bisa menyebutkan semuanya dengan sangat detail. Karena memang testimoni yang disampaikan betul-betul sudah pernah dijelajah. Iya, ini yang menarik. Nah, sehingga saya kira mungkin begini. Saya pengerti loh nanti ada sahabat-sahabat dari geng Jovik ini yang tertarik sebetulnya. Ayo dong, ini kita hidupkan lagi, kita inikan lagi. Mereka mungkin lebih punya nuansa lebih secara umur mungkin lebih muda dan lebih gesit untuk memainkan sosmednya gitu. Karena mau nggak mau ini tetap penting loh ada. Iya. Saya belum tahu ya ada referensi lain selain ngopi Jogja loh, yang sepertinya enggak fungsional ya, memberitahu di mana kita ngopi dan suasana tempatnya seperti apa itu kan baru ngopi Jogja loh. Baru ngopi Jogja karena sejauh ini yang aku lihat memang selain menjadi referensi, satu-satunya akun ngopi yang sudah menginisiasi sebuah gerakan pekan ngopi ya cuman ngopi Jogja. Jadi sangat layak kalau untuk diangkat kembali, diaktifkan kembali. Karena animo masyarakat juga untuk ngopi itu kayaknya semakin tinggi. Terlihat dari begitu menjamurnya cafe shop di Jogja.
Oke, saya kira ini sebagai masukan buat kita semua, buat mereka yang selama ini mungkin menjadi follower di akun Ngopi Jogja itu, kita tinggal tunggu kapan akun ini akan diaktifkan lagi dan itu akan menjadi referensi kita bersama kemana kita akan ngopi dan di mana dan dalam suasana seperti apa kita nanti akan menikmati suasana khas Jogja dengan tren dunia ngopinya ya. Saya kira Yang lagi belum tahu apa orang di belakang ya, akun Ngopi Jogja ya, nah, ini tokohnya. kalau sahabat-sahabat geng belum tahu siapa sebetulnya yang berada di balik akun Ngopi Jogja ini orangnya. Pria ganteng asli Delingo dan sudah punya kebanggaan terhadap kedelinguannya. Sampai ketemu loh, geng. Kita lihat. Yuk kita dukung bareng-bareng Ngopi Jogja. Sampai ketemu ya, geng.